Hai, welcome to Artocles. Apa kabar nih kamu semua? Semoga puasanya masih tetap lancar ya. Hari ini saya mau ngajak kamu ke negara India lagi. Karena udah lama nggak bahas kasus dari sana. Tepatnya ke kota Chennai dan bertemu dengan satu keluarga yang nampaknya selalu akur dan terlihat bahagia. Namun ada problem apakah yang terjadi pada mereka yang harus berakhir di meja hijau? Segera akan kita perdalam ya ceritanya. Sebelum dilanjutkan, izin iklan bentar boleh ya? Ini info penting buat kamu yang kebetulan lagi nyari atau pengen beli jet-jet impian tapi tetap mau berhemat. Saya kasih solusinya. Langsung aja kunjungi toko keren bernama Sinar Mutiara Sale. Trusted seller banget. Cek segera websitenya di www.sinarmutiarasale.com. Di tempat ini, kalian bisa ngedapetin berbagai macam jet-jet, mulai dari handphone, laptop, kamera, TV, dan produk lainnya. Ingat ya, di sini barang second, tapi nggak usah khawatir sama mutu produk-produk yang ada, karena semuanya masih mulus seperti baru dan tetap berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, bakal ada hadiah gratis setiap pembelian produk, bagi-bagi voucher pulsa setiap minggunya, dan ada giveaway handphone keren setiap bulan. Enak banget kan? Hitung-hitung buat THR lebaran lah. Pokoknya pantengin terus sosmednya Sinar Mutiara Sale dan borong jet-jet impian kamu melalui Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Jangan bingung, jangan ragu, semua link sosmed dan kontak Sinar Mutiara Sale udah saya tempelin di bawah, tinggal klik aja. Hari ini kita berkenalan dulu dengan pria yang lahir pada tahun 1972 di Delhi, India, bernama Raghav Basu. Merupakan pria pekerja keras karena dulunya memang tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu. Berbagai pekerjaan sudah dilakoni sejak masa remaja, dari jual makanan keliling, servis TV, kerja pabrikan, sampai akhirnya bersama sang istri Neya, beliau buka toko yang menjual pakaian wanita dan kain sari. Sayangnya, sang istri kemudian pergi untuk selamanya pada tahun 2006 saat Neya berusia 34 tahun. Dia pun meninggalkan suami dan dua anaknya yang masih cukup kecil. Kehidupan para Raghav setelah kepergian istrinya tidak melesu. Dia justru makin semangat dalam membesarkan anak-anaknya. Anfit Basu merupakan putra tertua dan rajin dalam membantu sang ayah. Sementara adik perempuannya bernama Sanaya lebih manja dan keseringan dititipkan di rumah neneknya yang ada di Delhi. Karena alasan keamanan, maka saya tidak memperlihatkan wajah sang adik Sanaya dalam video kali ini. Anfit tumbuh semakin besar dan sehat. Banyak hal yang dilakukan ayahnya diikuti sama dia, termasuk dalam berjualan dan olahraga. Apalagi semakin hari, usaha sang ayah semakin berkembang. Tadinya mereka hanya buka satu toko di pasar Cotton Alley, kemudian buka cabang lagi di pasar Seven Walls dan Phoenix Market City. Pak Raghav pun mulai merekrut beberapa orang kepercayaan untuk membantu di cabang-cabang tersebut. Sementara putranya Anfit tetap menemaninya berjualan di Cotton Alley sepulang sekolah. Pada tahun 2018, Anfit lulus SMA dan lanjut berkuliah di Universitas Negeri Madras. Sementara adiknya Sanaya masih tetap dititipkan di rumah neneknya dan bersekolah di Delhi. Jadi Anfit tinggal berdua aja sama ayahnya Raghav dan seorang ART yang mengurus serta menjagai rumah mereka. Tapi keseringan Anfit juga pulang kuliah, malahan ke toko nemenin ayahnya, dan terkadang berkeliling ke pasar lainnya di mana cabang tokonya berada untuk mengawasi atau mengurus keuangan dan ngecek stok dagangan. Pada bulan Desember 2020, sang ayah Raghav dikenalkan temannya pada seorang wanita bernama Sanvi yang merupakan seorang janda dan aslinya dari Mumbai. Sanvi berada di Chennai baru 2 tahunan dan bekerja pada industri spare part mobil. Pak Raghav beberapa kali mengajak wanita tersebut makan malam di kafe yang gak jauh dari tokonya, dan terkadang Sanvi yang datang lalu menemani pria tersebut berjualan saat dirinya lagi libur kerja.
Nampaknya sang putra Anfit setuju aja dengan kedekatan ayahnya dan Sanvi. Bapaknya udah 14 tahun menduda. Kalau memang hal tersebut bisa memberikan kebahagiaan, tentunya sang putra bakalan dukung aja. Karena mendapat lampu hijau dari kedua anaknya dan hubungannya juga semakin baik, akhirnya mereka pun menikah pada hari Sabtu 23 Januari 2021 di saat usia Paragraf 48 dan Sanvi 46 tahun. Setelahnya wanita tersebut berhenti kerja dari pabrik dan mulai membantu suaminya dalam berdagang pakaian di pasar. Sebenarnya setelah pernikahan ini sang putri bungsu mereka Sanaya udah hampir balik ke rumah karena kan udah ada mama baru yang menjadi temannya. Namun sang nenek masih melarang karena Sanaya baru masuk SMA. Nanggung nanti aja pas kuliah sekalian balik ke Chennai. Makanya di rumah kini tinggallah Pak Raghav, istri barunya Sanvi dan sang putra Anfit. Sebenarnya Pak Raghav juga punya adik bungsu yang tinggalnya nggak jauh dari rumah mereka. Namanya Vijayan Basu yang berusia 37 tahun. Dia bekerja pada sebuah agen periklanan dan juga menyenangi dunia fotografi. Vijayan memiliki seorang istri bernama Avani yang bekerja di bagian marketing penjualan ruko. Pasangan ini juga telah memiliki putri yang berusia 3 tahun. Hubungan antara Pak Raghav dengan adiknya Vijayan cukup baik. Pria itu pernah juga bekerja membantu jualan di toko abangnya. Bahkan Pak Raghav yang membantu biaya kuliah Vijayan dulu. Kalau memang lagi libur kerja atau ada perayaan tertentu, Vijayan akan membawa keluarganya menginap di rumah abangnya. Atau mereka liburan bersama keluar kota guna mencari udara segar dan mengikat tali silaturahmi. Sebenarnya bisa aja ya mereka berjumpa tiap hari sebab jarak rumah yang berdekatan. Namun karena kesibukan masing-masing dan seringnya baru pada pulang malam hari dan itu pun pada langsung istirahat. Jadi ya jarang ketemu juga. Tapi komunikasi via grup WA selalu jalan dengan harmonis. Pada pertengahan Februari 2021, nampaknya kondisi Ibu Sanvi mulai ngedrop. Dia mudah capek, kepalanya gampang pusing, dan terkadang kalau di pasar hanya tiduran saja menemani suaminya jualan. Keadaan ini membuat Pak Raghav mulai gusar dan khawatir akan kesehatan istrinya. Di sisi lain, dia lumayan bersemangat karena mengira mungkin istrinya sedang ngidam. Pak Raghav mencoba mengajak Sanvi untuk menemui dokter, namun wanita tersebut menolak dan bilang mungkin dia lagi kecapean. Sanvi bener-bener pengen istirahat karena badannya lemas. Akhirnya dalam beberapa hari wanita itu cuma tiduran di kasur aja. Hal yang aneh mulai terjadi setelah seminggu istirahat di rumah. Sanvi mengatakan kepada suaminya, dia sudah sehat tapi nggak mau nemenin di pasar lagi. Dia bilang mau urus rumah dan meminta sang suami memecat ART mereka karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebenarnya Pak Raghav keberatan dengan permintaan tersebut karena sang ART kan udah kerja bertahun di sana. Kasian kalau harus diberhentikan. Lagi pula walaupun Sanvi mau di rumah aja, ya nggak apa-apa, ART-nya bisa membantu meringankan pekerjaan sekaligus bisa ada teman. Tapi istrinya menolak dengan tegas dan menyuruh supaya ART mereka tetap diberhentikan. Pak Raghav sempat mikir apa ini efek dari istrinya yang ngidam dan minta aneh-aneh. Dia pun menuruti keinginan tersebut, namun sang ART tidak diberhentikan, melainkan dipindahkan ke rumah adiknya Vijayan supaya ada yang membantu menjagai putri kecil mereka walaupun di sana sudah ada babysitternya. Dan Avani menerima dengan senang hati. Toh gajinya nanti tetap Pak Raghav yang bayarin. Keanehan-keanehan bukan hanya sampai di situ. Sanvi kemudian mulai minta uang dalam jumlah yang besar kepada suaminya. Minggu ini minta 500.000 rupiah, nanti minggu depan minta segitu lagi dengan alasan berobat ibunya atau berobat kakaknya yang kalau dirupiahkan sekitar 90 jutaan per minggu. Dan suaminya hanya memberikan satu kali saja walaupun sang istri mintanya udah berulang-ulang. Meski uang Pak Raghav banyak ya bukan untuk digunakan buat hal yang gak jelas juga ya. Usaha bisa bangkrut kalau duit dihabiskan sia-sia. Lagian kenapa menurutnya gak jelas? Lawang tiap kali Pak Raghav menelepon mertuanya di Mumbai dan menanyakan sakitnya apa, perlu duitnya berapa. Sang mertua malah kebingungan dan seperti gak tahu tentang uang yang diminta Sanvi. Bahkan kalau suaminya minta bukti transfer atau nota biaya perobatan uang yang sudah dipakai, sang istri malah menjawab muter-muter gak ada intinya dan nihil bukti apapun yang katanya buat berobat.
Sampai pada awal bulan Mei 2021, saat sang putra Anfit pulang duluan jam 7 malam. Biasanya dia pulang jam 10 bersama ayahnya dari pasar. Namun karena ada janji mau ketemu pacarnya, dia naik taksi ke rumah dan mau ganti baju. Mobilnya sengaja ditinggal di toko supaya dipakai sang ayah pulang. Dia pun mengetuk pintu yang kelihatannya terkunci dari dalam, tapi lampu seisi rumah terlihat gelap dan hanya teras yang menyala. Diketuk lagi dan tidak ada jawaban. Dia mencoba nelpon ke HP ibu tirinya Sanvi beberapa kali, namun gak diangkat. Sempat mikir ibunya tidur kali di kamar, yang pasti Anfit yakin sang ibu bukan keluar rumah, karena dia ngintip ke lubang kunci, itu ada kuncinya di dalam. Setengah jam tidak dijawab-jawab juga, dia pun keluar pagar dan nongkrong di depan sebuah warung yang jaraknya 100 meter dari rumahnya sambil minum teh botol sosor. 10 menit setelah dia duduk, terlihat dari jauh lampu rumahnya mulai menyala. Pintu depan terbuka lalu keluarlah pamannya Vijayan dari dalam dan berlari keluar pagar. Dia sepertinya enggak melihat Anfit di warung karena arah jalannya berlawanan. Hal ini membuat Anfit kaget dan mulai mikir yang macam-macam. Dia kembali ke rumah dan tidak berani nanya apa-apa kepada ibu Sanvi. Kecurigaan tersebut dipendam sama Anfit selama beberapa hari. Dia mencoba positive thinking dengan berpikir ya mungkin pamannya kemarin datang untuk benerin listrik, atau mungkin lagi benerin pipa air yang bocor, atau mungkin bantu benerin spray. Tetap aja nggak ada alasan masuk akal untuk gelap-gelapan sambil ngunci pintu berduaan saja. Hal ini yang kemudian membuat Anfit coba mencari tahu lagi. 4 hari kemudian, dia memberanikan diri untuk pulang lebih awal, karena biasanya mereka sampai rumah jam 10 malam, dia datang jam 8 dan kembali melihat pintu terkunci dari dalam serta gelap gulita menyelimuti seisi rumah, kecuali lampu teras yang menyala. Kali ini Anfit tidak mengetuk pintu, dia menuju warung lagi dan minum jas jus sambil mengawasi rumahnya. Benar saja, sejam kemudian sekitar pukul 9 malam, rumah kembali terang dan Paman Vijayan keluar dengan berkeringat sambil merapikan bajunya. Anfit diam aja dan setibanya di rumah, dia juga nggak mau mengkonfrontasi ibu tirinya. Namun seminggu kemudian, hati Anfit yang resah sudah tidak bisa terbendung. Dia awalnya memberanikan diri cerita kepada bibinya Avani mengenai hal tersebut. Namun sang bibi hanya ketawa dan bilang mungkin Anfit hanya ngelantur. Avani sangat percaya kepada suaminya Vijayan yang dinilai super setia dan cinta kepada keluarga. Mana mungkin melakukan itu dan justru menuduh Anfit mabuk. Bahkan setelahnya sang paman Vijayan ngamuk dan menelpon Anfit dengan mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah. Hal yang sama juga dilakukan sang ayah Raghav saat Anfit cerita mengenai apa yang dilihatnya. Di depan ibu tirinya, sang bapak ngomel dan mengatakan Anfit kebanyakan halu, makanya nuduh ibu tirinya begitu. Dengan menangis-nangis, Sanvi kemudian meminta suaminya untuk mengusir sang putra Anfit pergi dari rumah itu karena sudah kelewat batas. Mau nggak mau, para Gav menyuruh putranya untuk keluar dan pemuda itu tinggal di kediaman salah satu karyawan toko di Phoenix Market City. Sebulan kemudian, tepatnya pada Selasa 15 Juni 2021, Anfit pulang kembali ke rumah dan meminta maaf kepada ibu tirinya itu. Dia pun sempat mampir ke tempat pamannya, serta sungkem kepada Vijayan dan Avani. Setelahnya, pemuda itu kembali ke kediaman karyawan toko. 2 hari kemudian, Kamis 17 Juni 2021, Anfit nongkrong di depan warung dekat rumahnya seperti biasa. Lalu pada pukul 9 malam, dia melihat pamannya keluar dari rumahnya seperti dulu. Jam 10 malam ketika ayahnya pulang, Anfit berlari dan ikutan masuk bersama Pak Raghav ke dalam rumah. Di saat itulah pemuda tersebut mengambil kamera kecil dari kamar ibunya dan dari ruang tamu yang dia sembunyikan 2 hari sebelumnya, serta menunjukkan pada ayahnya hasil rekaman video tersebut melalui handphone yang memperlihatkan ibu dan pamannya saat sedang bersama. Dari sinilah sang ayah mengamuk kemudian memukul istrinya. Tidak hanya sampai di situ, Pak Raghav kemudian mendatangi rumah adiknya Vijayan dan marah-marah pada pria itu. Istrinya Avani yang sempat tidak percaya pun akhirnya tertunduk malu. Sebenarnya Pak Raghav saat itu sudah sempat menekankan tangannya ke leher Vijayan dan ingin menghabisi nyawa adiknya. Namun sang putra Anfit melerai dan mengajak ayahnya itu ke kantor polisi untuk melaporkan kedua orang tersebut atas perbuatan tercela.
Tentunya apa yang telah dilakukan Vijayan dan kakak iparnya Sanvi memang melanggar hukum. Sang adik kemudian menyerahkan diri serta meminta maaf kepada abang dan ponakannya Anfit. Dia mengaku hilaf dan menyesali semua perbuatannya. Bahkan dia juga memohon maaf kepada istrinya atas perbuatan tersebut. Sementara di lain pihak, setelah kejadian malam itu Sanvi melarikan diri entah kemana dan kemudian masuk dalam daftar orang yang dicari polisi. Di sini juga kemudian keluarga Basu menjadi tahu ya bahwa sebenarnya Sanvi memiliki catatan kriminal sebelumnya. Wanita tersebut sudah menjadi incaran polisi sejak bulan April 2020 bersama kakaknya yang bernama Rifa Katri karena menipu ratusan orang dengan modus akan dimasukkan kerja di pabrik spare part tempat Sanvi dulu bekerja. Total nilai kerugian yang mereka akibatkan hampir 9 juta rupiah atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Sebenarnya saat itu bisa saja Vijayan dibebaskan langsung apabila abangnya menarik laporan terhadap dirinya. Namun keluarga sepakat membiarkan hukum tetap berjalan sekaligus memberikan efek jera kepada anak bungsu keluarga Basu tersebut. Sidangnya dilaksanakan di City Civil Court pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Hanya pembacaan vonis untuk Vijayan saja berhubung Sanvi masih menghilang saat itu. Ayah satu anak ini dihukum 3 bulan kurungan atas undang-undang perbuatan tercela. Sebulan kemudian, pihak berwajib berhasil menangkap Sanvi dan kakaknya Rifa Katri yang bersembunyi di kota Miraj. Keduanya menjalani sidang di pengadilan yang sama dan fokusnya pada kasus penipuan. Buat info saja bahwa selama ini, ternyata Sanvi telah menggadaikan dokumen tanah dan rumah milik Paragaf secara diam-diam. Hal tersebut karena suaminya itu menolak memberikan uang lagi kepada Sanvi dalam jumlah yang besar. Sebenarnya juga Paragaf tahu ya istrinya tersebut beberapa kali membuka brankas dalam kamar tidurnya untuk mengambil perhiasan dan uang. Namun dirinya masih mau lihat-lihat dulu kemana semua ini akan dialirkan. Tapi dia kemudian luluh saat mertuanya, ibunya Sanvi menelepon dan bilang lagi sakit-sakitan. Makanya dia pun pasrah saat sang istri mengambil semua barang berharga tersebut. Namun dari penyelidikan polisi ternyata baru diketahui bahwa kedua orang tua Sanvi telah tiada sejak lama. Wanita tua yang dibawa dan diaku-akui sebagai ibu saat acara pernikahannya adalah orang sewaan saja. Begitu juga dengan yang ditelepon selama ini oleh Paragaf. Bukanlah ibu Sanvi, melainkan kakaknya, Rifa, yang memang penipu juga. Namun kelihatannya suami dan anak-anak Rifa tidak mengetahui tentang kejahatannya. Bahkan wanita ini mengaku dia cuma diajakin adiknya Sanvi, makanya jadi ikut-ikutan. Pada hari Selasa 28 Desember 2021, sidang yang dipimpin Bapak Hakim Sanji Banerjee akhirnya mencapai kata sepakat dan menjatuhi hukuman kepada Rifa Katri, yakni penjara selama 4 tahun atas kasus penipuan. Sementara Sanvi dinyatakan sebagai dalang dan dihukum 5 tahun atas 2 tuntutan, yakni penipuan serta perbuatan tercela yang dilakukannya bersama Vijayan Basu. Sebenarnya hukum kedua wanita tersebut bisa dikurangi apabila mereka dapat mengembalikan dana orang-orang yang telah ditipu. Namun nampaknya semua uang udah habis dan Sanvi hanya tutup mulut tanpa mau cerita kemana semua duit yang dia ambil dari orang maupun suaminya Raghav. Per Januari 2022, Paragaf akhirnya mengajukan perceraian kepada Sanvi, jadi usia pernikahannya cuma 1 tahun pas. Beliau juga kemudian meminta maaf dan bersyukur memiliki putra yang pintar seperti Anfit. Justru ini adalah awal makanya semua kejahatan ibu tirinya bisa terbongkar. Kabar terbaru, Vijayan telah bebas dan pindah ke kota Delhi tempat orang tuanya berada. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas Vijayan cuma dihukum 3 bulan saja dan ibu Sanvi cuma kena 5 tahun aja? Mengingat sudah banyak orang yang mereka rugikan. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.